Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, aku Nabila Nurfauziah dari kelas 10H. Sekarang aku akan membahas sedikit materi mengenai virus yang akan aku bagi menjadi beberapa submateri, yaitu sejarah mengenai virus, ciri-ciri virus, struktur virus, klasifikasi virus, reproduksi, peranan virus, penyebaran virus, dampak virus, cara mencegah virus, dan cara menanggulangi penyebaran virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang artinya racun. Kenapa virus dapat dikatakan sebagai racun? Karena hampir semua jenis virus dapat menyebabkan penyakit, baik itu yang menyerang manusia, hewan, maupun tumbuhan. Juga ada cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai virus, yaitu virologi. Virus pertama kali ditemukan pada tahun 1883 oleh seorang ilmuwan berasal dari Jerman bernama Adolf Meyer. Ia menemukan bintik-bintik kuning pada tumbuhan tembakau. Ternyata setelah diteliti, bintik-bintik kuning tersebut berasal dari penyakit mozaik yang dapat menular. Selanjutnya, pada tahun 1892, seorang ilmuwan bernama Ivanovsky ia melakukan percobaan dengan menyaring ekstrak daun tembakau dengan saringan bakteri dan menghasilkan filtrat daun tembakau. Selanjutnya, hasil tersebut disemprotkan kepada tembakau yang sehat, dan ternyata tembakau yang sehat tersebut tertular penyakit mozaik. Lalu, pada tahun 1897, seorang ilmuwan bernama Beijering ia melakukan pengamatan yang sama dengan Ivanovsky. Ia menyimpulkan bahwa ada agen yang terkandung atau terinfeksi pada tumbuhan tembakau tersebut yang dengan disebut virus lolos saring. Lalu, pada tahun 1935, ilmuwan bernama Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus tersebut. Hasil, dia memberi nama virus tersebut dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau bisa kita sebut dengan TMV. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri virus. Yang pertama yaitu virus tidak terdiri atas sel, oleh karena itu virus tidak dapat melakukan metabolisme dan virus bergantung kepada host spesiesnya untuk bertahan hidup. Kedua, virus dapat hidup dan memperbanyak diri hanya di dalam sel hidup. Yang ketiga, virus tersusun atas dua asam nukleat, yaitu RNA dan DNA. Namun dalam satu virus hanya memiliki satu jenis DNA, tidak dapat keduanya. Virus juga tidak memiliki sitoplasma dan organel sel. Yang keempat, virus dapat dikristalkan, sehingga virus dapat melihatkan ciri-ciri mineral daripada ciri-ciri kehidupan. Struktur virus, yaitu ukuran. Virus sangat memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga kita dapat melihat menggunakan alat mikroskop elektron dengan perbesaran 100.000 kali. Oleh karena itu, virus tidak dapat dilihat tanpa menggunakan bantuan alat mikroskop elektron tersebut. Ukuran virus terkecil memiliki diameter 17 nanometer, sedangkan virus terbesar dengan diameter 1000 nanometer. Lalu, bentuk virus dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama yaitu ada bentuk bola, bentuk batang, bentuk polihedral, dan bentuk huruf T. Contoh-contoh bentuk bola yaitu virus influenza, sedangkan untuk bentuk batang contohnya ialah virus TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Dan untuk virus polihedral yaitu contohnya adalah virus adenovirus. Dan untuk virus huruf T contohnya ialah virus bakteriophage. Kita akan membahas mengenai klasifikasi virus. Klasifikasi dan penamaan virus telah dirintis sejak tahun 1966 oleh International Committee on Taxonomy of Virus atau ICTV. Klasifikasi virus ini terpisah dari klasifikasi makhluk hidup karena hanya terdiri dari 4 takson, yaitu ordo, family, genus, dan spesies. Klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasarnya dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu bentuk icosahedral, bentuk helikal, dan bentuk kompleks. Bentuk icosahedral memiliki tata ruang yang dibatasi dengan 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Contohnya ialah virus adenovirus. Sedangkan yang berbentuk helikal yaitu menyerupai batang panjang dengan nukleokapsidnya tidak kaku, juga berbentuk helix, dan hanya memiliki satu sumbu rotasi.
dan pada bagian atasnya terdiri atas RNA virus dengan kapsomer. Contohnya adalah virus TMV. Sedangkan bentuk kompleks ialah bentuk strukturnya yang amat kompleks, dan secara umum bentuk virus ini lebih kompleks dibandingkan dengan virus-virus yang lainnya. Contohnya ialah virus poxvirus. Klasifikasi virus berdasarkan kandungan asam nukleatnya terbagi menjadi dua, yaitu ribovirus dan deoksiribovirus. Ribovirus ialah virus yang memiliki kandungan asam nukleatnya berupa RNA. Contohnya ialah picornavirus, orthomysovirus, rhabdovirus, paramisovirus, dan CMV. Sedangkan virus deoksiribovirus ialah virus yang memiliki kandungan asam nukleatnya berupa DNA. Contohnya ialah herpesvirus, adenovirus, parvovirus, poxvirus, dan bakteriophage. Klasifikasi virus berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsidnya dibagi menjadi dua, yaitu virus berselubung atau bersampul dan virus telanjang. Virus berselubung merupakan virus yang memiliki selubung yang terdiri atas lipoprotein atau glikoprotein. Contohnya ialah herpesvirus, coronavirus, orthomysovirus, rhabdovirus, dan paramisovirus. Sedangkan virus telanjang merupakan virus yang memiliki nukleokapsid yang tidak dilapisi oleh lapisan lain lagi. Contohnya ialah virus reovirus, parvovirus, dan juga ada picornavirus. Klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsomernya dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu jumlah kapsomer 32, jumlah kapsomer 60, jumlah kapsomer 72, jumlah kapsomer 162, jumlah kapsomer 252. Contoh dari jumlah kapsomer itu ialah contoh virusnya. Yang pertama jumlah kapsomer 32 yaitu parvovirus. Sedangkan virus yang berjumlah 60 kapsomernya ialah picornavirus. Dan virus yang berjumlah 72 kapsomernya ialah virus parvovirus. Sedangkan virus yang berjumlah 162 kapsomer ialah herpesvirus. Dan virus yang berjumlah kapsomer 252 ialah virus adenovirus. Klasifikasi berdasarkan sel inangnya dibagi menjadi 4, yaitu virus yang menyerang manusia, virus yang menyerang hewan, virus yang menyerang tumbuhan, dan virus yang menyerang bakteri. Contoh virus yang menyerang manusia ialah virus hepatitis dan influenza, sedangkan virus yang menyerang hewan ialah virus NCD dan flu burung. Dan virus yang menyebabkan atau menyerang kepada tumbuhan ialah virus CMV, sedangkan virus yang menyerang bakteri ialah bakteriophage. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan virus. Peranan virus selain dapat menyebabkan penyakit dan merugikan kita, virus juga dapat menguntungkan bagi kita. Virus dapat dijadikan seperti interferon, vaksin, peta kromosom, dan antitoksin. Sedangkan virus yang merugikan seperti halnya virus yang menyerang manusia, virus yang menyerang hewan, dan virus yang menyerang tumbuhan. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi selanjutnya, aku akan membahas sedikit materi mengenai virus yang aku buat, yaitu virus bakteriophage. Ini dia virusnya. Virus ini merupakan virus yang menyerang bakteri. Virus ini berbentuk seperti huruf T. Lalu virus ini juga disebut sebagai virus deoksiribovirus karena asam nukleat di dalam kepalanya tersebut berupa DNA. Lalu di sini juga aku akan sedikit membahas mengenai struktur virus bakteriophage ini. Struktur bakteriophage yaitu terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Pada bagian kepala terdapat komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu asam nukleat yang berwarna merah ini berupa DNA. Lalu, lapisan luar yang diselubungi oleh protein yang melindungi asam nukleat di dalamnya adalah kapsid yang warna hitam ini. Lalu di sini juga ada leher. Leher ini berfungsi sebagai penyambung antara kepala dengan ekor. Lalu pada di bagian bawah ada papan dasar
dan di sini ada serabut ekor, dan juga di bawahnya ada jarum penusuk. Jarum penusuk ini berfungsi untuk melekatkan bakteriofage kepada sel inang, kepada dinding sel inang, dan akan menginjeksi DNA virus di dalam sini untuk dimasukkan ke sel inang. Jadi, virus ini juga dapat memperbanyak diri atau reproduksi dengan dua cara, yaitu litik dan lisogenik. Oke, sekarang masuk ke submateri mengenai reproduksi virus dengan dua cara, yaitu litik dan lisogenik. Gambar di samping merupakan siklus litik dan lisogenik pada reproduksi virus dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap pelekatan. Phage akan melekatkan diri pada suatu bakteri. Yang kedua, tahap penetrasi atau injeksi. DNA phage akan dimasukkan ke dalam sel inang. Selanjutnya, DNA phage akan disisipkan ke dalam kromosom sel bakteri. Lalu, kromosom sel bakteri yang telah tersisipi oleh prophage akan mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Lalu, pada kasus yang jarang terjadi, prophage akan memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Pada siklus litik, terjadi beberapa tahap, yaitu tahap replikasi dan sintetis, yaitu sel akan membentuk komponen virus. Selanjutnya yaitu tahap pematangan yang diikuti oleh tahap pelepasan. Akan terbentuk partikel virus yang utuh dengan pecahnya sel inang. Setelah itu, virus akan keluar dan menginfeksi sel inang yang lainnya. Materi sekarang yaitu penyebaran virus. Virus dapat menyebar dengan sangat cepat dengan cara berikut. Yang pertama, penyebaran virus yang sudah ada dari inang satu ke inang yang lainnya. Yang kedua, yaitu mutasi virus yang telah ada. Yang ketiga, penyebaran atau diseminasi penyakit virus dari satu populasi yang terisolasi dalam ukuran yang kecil, namun dapat menyebabkan epidemi yang luas. Contohnya seperti kemarin, penyakit COVID-19 yang menyebar luas dari satu populasi menjadi epidemi yang luas. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai dampak. Tentunya kita sudah tahu berbagai macam jenis virus itu banyak. Namun sekarang aku akan membahas hanya 5 jenis virus. Yang pertama yaitu COVID-19. Jika kita terkena virus COVID-19 ini, kita akan mendapatkan penyakit atau gejala seperti pneumonia, bronkitis, infeksi saluran pernafasan, dan SARS. Yang kedua yaitu virus herpes simplex. Virus ini menyebabkan penyakit herpes, dan gejala awalnya yaitu luka kecil dan lama-kelamaan akan nyeri dan gatal. Lalu yang ketiga ada virus AIDS. Kalau virus ini dapat menyebabkan penyakit AIDS yang gejalanya itu demam, sakit kepala, dan juga sakit tenggorokan. Lalu yang keempat yaitu ada virus poliomyelitis. Virus ini menyebabkan penyakit polio yang dapat menyebabkan gejala seperti demam, kelelahan, dan lain-lainnya. Namun secara umum, penyakit polio ini juga ada yang tidak menampakkan gejalanya atau gejalanya tidak terlihat. Lalu yang terakhir yaitu virus neurotropium. Virus ini menyebabkan penyakit rabies. Lalu virus ini dapat menyerang manusia, hewan, kera, dan pastinya dog. Materi sekarang yaitu pencegahan virus. Untuk mencegah virus, kita dapat melakukan hal-hal yang baik seperti yang pertama yaitu selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang kedua yaitu menggunakan hand sanitizer untuk membunuh kuman, karena dalam kandungan hand sanitizer tersebut terkandung alkohol yang dapat membunuh bakteri ataupun kuman. Yang ketiga yaitu menjaga imun tubuh dengan selalu mengonsumsi vitamin ataupun suplemen yang dapat meningkatkan imun tubuh. Yang keempat yaitu mengonsumsi makanan yang sehat seperti sayur, buah-buahan, protein yang baik, dan juga mineral. Lalu yang kelima, menjaga pola tidur yang baik.
Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan. 7. Rutin berolahraga. Yang kedelapan, menjaga kebersihan hewan peliharaan. Dan yang kesembilan, yaitu tidak menggunakan alat pribadi orang lain. Yang kesepuluh, yaitu menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit. Submateri sekarang yaitu mengenai upaya menanggulangi atau mengurangi penyebaran virus. Yang pertama, mengurangi mobilitas sosial. Maksudnya gimana sih? Kita harus mengurangi mobilitas sosial, artinya mengurangi berinteraksi dengan orang lain, karena kita tidak tahu bahwa orang tersebut sedang terjangkit penyakit ataupun sedang sakit dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu menggunakan masker, karena menggunakan masker dapat menjaga diri kita dan diri orang lain. Ketika kamu sedang sakit, kamu diwajibkan untuk menggunakan masker, karena itu dapat mengurangi penyebaran virus untuk orang lain. Yang ketiga yaitu ada membudayakan etika bersin dan batuk. Ketika kita sedang bersin atau batuk, usahakan kita menutupnya dengan cara ditutup dengan tangan ataupun menggunakan tisu. Lalu yang keempat, menghindari alat makan umum. Ketika kita sedang berada di luar untuk makan, bepergian untuk makan, dianjurkan kita untuk membawa alat makan sendiri seperti sendok, garpu, sumpit, dan alat yang biasa kita gunakan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Alhamdulillah, materi mengenai virus yang aku bahas kali ini sudah selesai. Mohon maaf bila ada kata atau pengucapan dalam penjelasan materi virus ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Semoga kalian dapat memakluminya karena aku juga masih belajar. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa.